Puji nama Tuhan, shalom bagi jemaat Tuhan dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari Minggu kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau di minggu-minggu kita telah disertai olehnya. Mari kita masuk. Saya mengundang kita jemaat Tuhan untuk bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, satu nama yang berkuasa, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan satu tujuan kami ya Bapa, kami selalu terus mengagungkan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berhadir. Kiranya Engkau hadir dan antarkan mereka dengan selamat ke tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Kiranya Roh-Mu yang bekerja, beracara, menjamah setiap kami, memberkati setiap ujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap amin. Dan kemuliaan pujikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Pujikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama dan satu
Engkau melebihi segalanya, lebih dalam menyembah Amin. Yang layak ditinggikan Tuhan, dan biarlah kami Tuhan Yesus menjadi umat pemuji yang mau meninggikan Allah setinggi-tingginya Tuhan Yesus, karena Kau layak akan semuanya Tuhan. Bila kami umat-Mu tebusan darah-Mu Tuhan Yesus, kekasih-Mu Tuhan, kami berkumpul Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kami berkumpul ada kuasa Roh Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, melawankan rencana kami, menghibur menguatkan kami Tuhan. Kita serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh Allah dari awal sampai penghujungnya. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus segarkan. Kami tidak sama lagi datang dan pulang, karena Tuhan Yesus yang hadir yang memberikan kami Tuhan Yesus jawaban dari setiap pergumulan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami dalam kuasa Roh Tuhan yang mengurapi. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, pujilah Tuhan. Saya sudah bisa kami berdiri. Ketemu Tuhan gak boleh tegang Bapak Ibu. Coba pada kiri kanan yang kasih senyum, ucapkan shalom. Kan itu Bapak Ibu kiri kanan yang ucapkan shalom. Setuju gak ketemu Tuhan sukacita? Yang jadi tepuk tangan bagi anak kita.
bersuka. Ayo yang bersuka-suka. Bersuka. Dan juga salah. Orang yang bersuka cita tepuk tangannya berkali-kali untuk Tuhan. Amin. Kita bagi anak kita. Kita masih mau memuji Tuhan kita lebih sungguh lagi. Kita serukan namanya yang penuh kuasa. Amin.
Tuhan. Dalam namanya ada kebenaran, dalam kuasa dan kemenangan. Dalam namanya ada kebenaran, dalam Selanjutnya kita akan menyaksikan kaum WPI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
dengan talenta yang kumiliki. Ku mau melayani-Mu Tuhan dengan talenta yang kumiliki. Salib-Mu adalah salib-Mu Tuhan, beban-Mu adalah beban-Ku Tuhan. Salib-Mu adalah salib-Mu Tuhan, beban-Mu adalah beban-Ku Tuhan. Peluk erat aku Tuhan di dalam dekapan-Mu. Peluk erat aku Tuhan di dalam dekapan-Mu. Duka ingin bagi-Mu Tuhan, kaki ini berdiri di atas dosa. Ku mau melayani-Mu Tuhan dengan talenta yang kumiliki. Ku mau melayani-Mu Tuhan dengan talenta yang kumiliki. Salib-Mu adalah salib-Ku Tuhan, beban-Mu adalah beban-Ku Tuhan. Salib-Mu adalah salib-Ku Tuhan, beban-Mu adalah beban-Ku Tuhan. Peluk erat aku Tuhan di dalam dekapan-Mu. Peluk erat aku Tuhan di dalam dekapan-Mu. Haleluya, kita berikan kesempatan kepada kaum muda-mudi untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
hanya bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Tepuk tangan dong bagi pujian yang disampaikan oleh pengulang ujian tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, ingin mendukung dalam doa, apakah ada? Baiklah kalau tidak ada, bagikan saksi yang kita bersama. Dan kita kembali bagi Bapak Ibu, kita percaya Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Amin. Kita masih dalam kondisi berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Ya Allah yang sangat memuliakan kita. Ya Allah yang peduli dengan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, yang pernah melanggar janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar.
dengan imanmu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tuhan Kau setia dan selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup berubah kehidupanku. Sungguh percaya Tuhan, Kau adalah setia bersama kami Tuhan, selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup berubah kehidupanku. Sungguh besar percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kau bekerja berdasarkan kebaikan. Ku percaya Kau punya Oh
Oh haleluya Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Sebab kasih-Mu tak terukur, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, serta lebih tinggi dari gunung-gunung. Untuk itu Tuhan, layaklah kami meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyerahkan segala kehidupan kami kepada Bapak Yesus. Biarlah Tuhan Engkau perbaharui kami hari demi hari Bapak Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu tidak akan meninggalkan kami Bapak Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau melindungi kami Bapa. Engkau menjagai kami Yesus. Darah-Mu mentinggi kami Tuhan. Karena kami tahu dunia ini semakin tua usianya. Tapi kami yakin dan percaya Bapak Yesus, kalau kami menyerahkan diri kami kepada-Mu, tiada yang mustahil bagi Bapak Yesus. Engkau tak pasti mendengarkan setiap seruan. Engkau pasti mendengarkan setiap doa-doa kami Bapak Yesus. Inilah kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapak Yesus. Dengan kerendahan hati kami Bapak Yesus, menundukkan kepala kami di kaki-Mu Bapak Yesus. Biarlah Tuhan Engkau angkat kami lebih tinggi lagi Bapak Yesus. Kuduskan kami Bapak Yesus. Karena Engkau tahu, kami tahu Tuhan Engkau adalah kudus. Karena kami Tuhan sebentar akan mendengarkan isi hati-Mu Bapak Yesus. Layakkan kami Bapak Yesus. Biarlah Tuhan hati kepikiran kami hanya tertuju kepada-Mu saja Bapak Yesus. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang membentuk hati kami Bapak Yesus. Firman-Mu mengajar kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah umat tebusan-Mu Bapak Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, jam pemberitaan ini Tuhan hanya tertuju kepada-Mu saja Bapak Yesus. Roh mengantuk, roh melayang-layang, roh pemberontakan kami tolak, kami terkikis. Teristimewa Tuhan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara Tuhan, yang mau mengacaukan ibadah kami Bapak Yesus. Teristimewa jam-jam pemberitaan-Mu Tuhan, kami tolak, kami terkikis. Biarlah Tuhan hanya otoritas Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami, beserta kami, menjaga kami. Demikian juga Tuhan, umat-Mu Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Bapak Yesus, agar firman yang hamba sampaikan Tuhan menjadi rema dan kekuatan. Terpuji-puji nama-Mu, termulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Mungkin pada pagi menjelang siang ini kita cukup diberkati. Kita cukup mendapatkan sesuatu berkat-berkat
Karena Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, mengantarkan kita dari rumah kita dengan berbagai latar permasalahan ataupun berbagai beban-beban yang kita terima. Tetapi pada saat ini kami yakin dan percaya telah kita tanggalkan, kita lepaskan segala beban itu karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menggantikan dengan tarian, dengan berkat-berkat yang melimpah. Saudara terkasih dalam nama Yesus, sebenarnya tadinya kebetulan kerepotan kami, kebetulan puji Tuhan keluarga besar di Sri Gunting, terutama di keluarga kecil kami mendapatkan berkat yang begitu luar biasa kami rasakan. Karena kami dipercayakan pahopu atau cucu tambah satu orang lagi, yaitu dari anak kita si Jesse. Kebetulan ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Anak tersebut lagi Bapak Ibu. Jadi karena operasi, kami terus ke sana ke BJ. Pulang jam 12, pulang jam 1 malam. Jadi Bapak Gembala tadinya WA. Saya mau bilang jauh, alasan apa ya begitu. Tak tahu Jumat kemarin ditelepon lagi. Puji Tuhan, Pak Opu sudah lahir, kata Pak Pendeta. Puji Tuhan Pak Pendeta. Di ujung-ujungnya, kebetulan saya harus melayani tempat lain karena jadwal sudah lama terjadwal, kata Bapak Pendeta. Jadi harus Bapak, apapun alasan, sekalipun Bapak dalam keadaan repot, kami tahu Bapak pasti repot, sibuk karena kelahiran daripada Paupu katanya. Tapi Bapak harus melayani. Puji Tuhan, saat ini tidak mengurangi rasa hormat kepada firman Tuhan, sekalipun tidak Bapak Gembala menyampaikan atau Ibu Gembala, saya dipercayakan pada hari ini, mudah-mudahan firman Tuhan yang tersampaikan pada saat ini membangun serta membentuk dan mengajar kita supaya kita lebih dalam lagi tahu isi hati Tuhan. Baik saudara terkasih, sebagai firman Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Saya baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin ayat-ayat ini tidak asing bagi kita, teristimewa menjelang Natal. Ada satu hal yang mau kita tangkap, mau kita pelajari daripada ayat ini. Ketika para gembala bermalam di padang, datanglah para malaikat dan bala tentara surga menjumpai mereka. Pesan pertama, apa kata malaikat? Jangan takut. Umat Kristen dipesankan oleh malaikat dan bala tentara surga kepada para gembala dan kepada jemaat tempat ini juga supaya jangan takut. Apapun terjadi jangan takut. Sebab itu pesan malaikat langsung. Pesan Tuhan melalui malaikatnya. Pesan berikutnya, telah lahir bagimu seorang juru selamat katanya. Juru selamat. Berarti kita sudah selamat. Juru mudi, berarti dia mengemudikan. Itu pesan kedua. Pesan yang berikutnya, ini pesan berikutnya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti damai sejahtera itu dijatuhkan di bumi, tapi tidak kepada semua orang, Bapak Ibu. Kasihan dia loh Bapak Ibu ya, bagi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini pesan Tuhan yang paling betul-betul merupakan kebanggaan kita. Tapi
ada satu kata, ada deliknya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba kita renungkan dulu. Ketika kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu tidak diberikan kepada kita. Ketika kita mundur dari hadapan Tuhan, damai sejahtera itu tidak akan menyertai kita. Apa itu yang berkenan? Yang berkenan itu artinya yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mau melakukan firman-Nya, yang tidak mundur daripada nasihatnya, perintahnya, aturannya. Itu orang yang berkenan, yang tidak mundur. Kalau kita buka di 1 Korintus 10 ayat 5, 1 Korintus 10 ayat 5, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar daripada ikatan dosa, maka Tuhan sudah berpesan, kamu harus patuh dan taat terhadap pemimpinmu, kamu harus dengarkan nasihat daripada Musa, nasihat daripada Kaleb, nasihat daripada seluruhnya pemimpinmu. Tapi umat Israel, bangsa Israel, banyak yang tidak mau dengar-dengaran. Coba dibuka dulu 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sebelum demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Ada sekelompok orang yang paling banyak tidak mau dengar-dengaran, tidak mau berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Hampir diperkirakan, prediksi daripada teolog, 3 juta orang meninggal Bapak Ibu pada saat itu, penduduk dunia, karena tidak mau dengar-dengaran kepada pimpinannya, kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Nah, itu karena mereka tidak mau dengar-dengaran. Dan ada setengah jalan lagi. Setengah jalan berarti mereka tadinya mau dengar, bersungut-sungut dan sebagainya. Mana terus dan sebagainya. Coba kita buka dulu Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Padahal mereka, bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, 40 tahun. Ada mungkin sudah menjalaninya sampai 39 tahun. Termasuk Musa dan Kaleb tidak sampai kepada tanah perjanjian. Karena apa? Kalau Musa dan Kaleb ini karena terseret oleh dosa-dosa daripada bangsa Israel. Yang tadinya bangsa Israel itu bersungut-sungut atas dibelahnya batu, rupanya keluar air dan sebagainya. Nah, karena mereka undur daripadaku, maka aku tidak berkenan kepadanya. Inilah pesan Tuhan kepada gembala di Padang, termasuk kepada kita jemaat Serikuti pada hari ini. Agar damai sejahtera itu diberikan kepada kita, harus kita itu berkenan kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat dulu apa itu rumah damai sejahtera. Sekarang kita cerita berkenan. Kita sudah berkenan karena kita takut seperti bangsa Israel tewas di padang gurun. Hampir Bapak Ibu hanya yang sampai ke tanah perjanjian itu si Joshua. Ya. Nah, apa itu damai sejahtera? Coba kita buka dulu, jangan sampai salah penafsiran. Imamat 26 ayat 6. Ya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeriku itu,
sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Itulah damai sejahtera, Bapak Ibu. Jadi damai sejahtera itu berarti suatu ketentraman, keamanan, ketertiban, membuat zona nyaman bagi diri kita. Kenapa? Karena apabila damai sejahtera itu katanya, kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan. Ketika kita tidur pulas, pikiran kita tidak ada berpikir-pikir negatif. Kapan ya perang dunia ketiga? Kapan ya Rusia menyerang Ukraina? Kapan ya begini? Kapan ya begini? Pasti tidak akan terjadi seperti itu kalau kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas. Binatang buas itu ya termasuk begal, termasuk itu ya yang lain-lain lah, yang betul-betul kita wanti-wanti, kita waspada, kita jaga-jaga. Jadi kalau kita, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, berarti binatang buas tidak ada lagi. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu, itu mereka masih hidup di gurun. Di gurun itu makanya banyak kali bangsa Israel tewas karena apa? Ular berbisa banyak sekali situ. Rusa, harimau, singa banyak kali di gurun itu. Makanya manusia pada berjaga-jaga. Jadi kalau damai sejahtera Tuhan menjaga mereka, maka binatang buas tidak ada, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ini dia Bapak Ibu. Pedang tidak akan melintas di negerimu. Tidak akan berani pesawat pembom lewat daripada di atas Sri Gunting. Tidak akan sampai bom nuklir atau rudal yang ditembakkan dari Korea Selatan pun kalau ditembakkan bisa menjelajah seluruh dunia. Ditekan tombolnya dari Seoul atau dari Korea Utara ya, Pyongyang, sampai ke Sri Gunting. Ditekan dari Rusia sampai ke Jakarta dan kena kita Sri Gunting. Jadi kalau damai sejahtera itu ada, maka pedang tidak akan melintasi negeri kita, tidak akan melintasi Sri Gunting. Itu kalau ada damai sejahtera. Jadi saudara terkasih, damai sejahtera itu sebenarnya banyak orang menafsirkan atau membuat upaya-upaya dia sendiri. Ada orang mengimplementasikannya ataupun mencari jalan pintas. Oh, supaya aku tenang, biar aku marmitu katanya. Biar aku tenang, biar aku memakan obat-obat penenang. Memang di saat mereka marmitu Bapak Ibu, tenang pikiran. Apalagi sudah masuk 3 gelas, 4 gelas dan sebagainya. Tapi besok paginya bagaimana Bapak Ibu? Puyeng. Saya juga pernah marmitu Bapak Ibu, pernah. Saya bilang tenang dia, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, sampai banyak gelasnya, tambah tenang. Tapi besok pagi ketika kita bangkit dari tempat tidur, waduh, sempoyongan kita. Sempoyongan sepertinya tidak ada semangat hidup. Itu kalau kita cari jalan pintas dengan pikiran kita. Tapi jalan damai sejahtera yang sesungguhnya itu adalah hanya dari Tuhan Yesus. Bila ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Bila ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya dalam Yesus. Jadi bagaimana cara untuk memperoleh, mengejar, mendapatkan damai sejahtera?
Ada 3 hal yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat dulu dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai ayat 15. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15 next. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang pertama, agar damai sejahtera itu tetap terpelihara, tetap ada di dalam rumah tangga kita, tetap ada di gereja kita. Yang pertama, yaitu berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Kalau kita nggak berdamai kepada seseorang, apakah ada damai sejahtera? Namanya damai. Jadi supaya damai sejahtera itu yang pertama sekali kita pelihara, kita perhatikan, kita rawat, kita jumpai dulu. Makanya kalau mau perjamuan kudus, pendeta menyarankan sebelum kita mulai perjamuan kudus, jumpai dulu siapa-siapa yang bertikai, siapa-siapa kira-kira yang kamu tidak sukai, atau masih ada yang mengganjal, masih ada akar pahit kepada saudara, jumpai dulu, berdamai dengan dia. Tapi tempat kita sudah pada berdamai. Ini yang pertama dan paling utama, berdamai dengan semua orang. Kenapa rupanya kita sulit berdamai kepada semua orang? Kenapa? Karena ayat 15 tadi itu, tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Ya, akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit, Bapak Ibu. Jadi akar pahit ini tidak perlu kita pelihara dan menjadi membuat beban kepada diri kita sendiri. Ini ada ilustrasi. Kebetulan gurunya menyuruh anak-anaknya membawa kentang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau tidak banyak yang dia musuhi, kalau tidak banyak yang dia tidak sukai, cukup hanya beberapa yang dia tidak sukai bawa kentang. Contoh, kira-kira di benakmu berapa yang tidak kamu sukai di gereja kamu, kata gurunya. Dalam hati, tapi jangan jawab, kata gurunya. Cukup dalam hatimu. Kalau ada 3 bawa kentang, kata gurunya. Lantas ada yang membawa 10 dikira-kiranya. 1 sianu. Jadi masing-masing kentang kau buat nama yang kamu musuhi tadi. Dibuat. Setelah dibuat, Bapak Ibu, kemana kamu pergi, kamu bawa kentang itu terus katanya. Ada yang berat kali dibawanya. Berat kali kentang itu dibawanya. Setiap hari, lama-kelamaan ke toilet dia pergi, kentang itu dibawa. Ke rumah makan dia pergi, kentang itu dibawa. Karena itu berita gurunya. Rupanya Bapak Ibu, lama-lama kentang itu busuk. Ketika mau makan, anak ini memang patuh kepada gurunya, dibawa. Lantas datang orang tuanya, kenapa kau bawa kentang yang busuk? Kata orang tua anak ini kepada anak itu, karena Bu, Pak, ya, atau Ibu, guruku berpesan, kemana kamu bawa, kentang itu harus dibawa, sekalipun dalam keadaan bagaimana, katanya. Suatu saat Bapak Ibu, si anak ini membuang sendiri inisiatifnya, dibuangnya kentang itu. Lantas datang ke sekolah, nak, mana kentangmu? Sudah saya buang, Bu, katanya. Kira-kira begitulah pengampunan itu, kata gurunya sama anak itu. Mulai sekarang kamu harus keluarkan ataupun sebarkan atau kamu buang pengampunan, lemparkan pengampunan kepada temanmu yang tadi, kata. Akhirnya dijumpai semua Bapak Ibu. Begitulah
kira-kira akar pahit itu. Kalau ada akar pahit di dalam diri kita, itu kita mau jadi beban Bapak Ibu. Gak bisa kita tidur, gak bisa kita makan, tidak bisa kita ngapa-ngapain. Jadi supaya jangan sampai itu menjadi beban, supaya jangan sampai itu membuat kita sulit berdamai kepada semua orang, maka kita harus membuang akar pahit itu. Karena itulah yang membuat kita sulit berdamai kepada semua orang. Yang kedua, coba kita buka dulu Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Supaya damai sejahtera itu tetap berada di pegangan kita, berada di sisi kita, maka 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Rupanya Bapak Ibu, kita sangka sudah berkali agama sebelah. Mereka 5 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan mereka. Kita dianjurkan 7 kali dalam satu hari. Kita lebih unggul Bapak Ibu ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji-Mu Tuhan. Wah, jangan hanya slogan. Jangan hanya di mulut kita saja. Supaya damai sejahtera itu ada bernaung di dalam diri kita, di dalam komunitas kita, dalam rumah tangga kita harus memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Karena katanya orang Kristen yang normal pasti akan dipenuhi oleh puji-pujian, sebab Tuhan bertahta di atas pujian. Daud Bapak Ibu tidak terhitung dia memuji-muji Tuhan. Tidak terhitung, tidak terhingga. Daud memuji-muji Tuhan. Kita hanya 7 kali doang dalam sehari. Kalau bisa lebih dari situ, lebih baik. Lebih baik lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita memuji Tuhan, dan memuji Tuhan adalah media untuk mempersatukan kita dengan hadirat Tuhan. Makanya Daud lebih suka memuji Tuhan daripada dengar khotbah. Dia selalu main kecapi, kemana dia kecapi di bawah. Dan itu pula yang menyelamatkan dia. Itu pula yang menyelamatkan dia. Coba kita lihat dulu Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Ayat 2, ya, dari atas kembali. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Bapak Ibu, kalau kita buka dulu di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, coba dibuka dulu. Ringkas saja, singkat saja. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Ya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampai ia kepada Ahis raja kota Gat. Sedikit aja, kalau begitu dibaca. Saya jelaskan aja. Ketika Saul hendak membunuh Daud, dia lari ke kota Gat, menghindar, takut dibunuh oleh Saul. Setelah sampai di kota Gat, kebetulan rajanya Raja Abimelek. Terdengarlah Daud di sama Raja Abimelek ini. Lantas setelah ketahuan bahwasanya dan juga para prajurit atau panglima perang daripada Abimelek ini, maka ditangkaplah Daud. Padahal Daud tadi berusaha menyingkir,
menyingkir karena hendak dibunuh Saul. Ketahuan sama Raja Abimelek atas perintah Raja Abimelek. Para panglima tentara-tentara tangkap itu Daud. Ditangkaplah Daud. Setelah ditangkap Daud, diserahkan kepada Raja Abimelek. Tadi kita ketahui Daud ini selalu memuji Tuhan, kegemarannya selalu tidak ada waktu, tidak ada ruang kecuali memuji Tuhan. Lantas dia mungkin sudah terangkat dan sudah bertemu dengan Tuhan. Karena kita katakan tadi bahwasanya pujian ini media untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Nyanyi dia terus nyanyi. Mungkin nyanyinya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tapi sambil pembawaannya seperti orang gila, sambil macam gitu, aku berserah, gitu lah mungkin. Sambil dia coret-coret, aku berserah. Lantas marahlah Raja Abimelek kepada tentara-tentara yang menangkap dia itu. Apa kata Raja Abimelek? Kalau kita baca terus dalam ayat 15, Raja Abimelek mengatakan, maaf, kamu tidak benar, kamu menipu raja, katanya. Akhirnya yang disembelih adalah para tentara-tentara yang menangkap Daud kepada Abimelek. Sehingga yang menjadi sandra, yang dihukum oleh Raja Abimelek bukan lagi Daud. Tentara itu, kau menipu aku bukan kekurangan orang gila, katanya. Yang 15 seperti kita lihat. Itu makanya terjadi di Mazmur 34 ayat 2. Coba kembali kita lagi. Mazmur 34 ayat 2. Ya, ini dia. Daud pada waktu itu pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena aku memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepada tetap di dalam mulutku. Ini Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan melepaskan kita dari segala beban. Tuhan menyertai, mengangkat kita dari pergumulan kita. Sama dengan suatu Saul dengan Silas. Ya, Saulus ya. Ya, apa katanya? Walaupun katanya raja atau walaupun seluruhnya yang mau menghakimi kami tidak mau berpaling daripada Tuhan. Kami tetap puji Tuhan. Mau puji Tuhan mereka berdua sepanjang malam. Tiba-tiba rantai penjara itu hancur dengan pujian. Jadi ketika kita hendak memelihara damai sejahtera, maka kita harus memuji-puji Tuhan. Dan ketika Daud menjadi raja, ini gak usah kita baca lagi, dia juga tetap puji Tuhan. Bukan hanya ketika tertindas, bukan karena ketika hanya diberkati, tapi di dalam segala hal. Di dalam segala hal kita mengucap syukur, tidak memuji-puji Tuhan. Yang terakhir, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 1, coba dibuka. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan minimal 7 kali dalam sehari. Yang ketiga, kita tetap, hati kita tetap tidak goyah. Harus menetapkan satu pilihan. Karena itu saudara-saudara yang kasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Ini pesan daripada Paulus. Pesan daripada Paulus kepada umat Tuhan atau jemaat yang ada di Filipi. Karena ketika itu Bapak Ibu, memang selagi Tuhan belum membuat kerajaannya di bumi ini, maka dia masih memberikan free will, kebebasan kepada kita. Kebebasan. Tuhan masih belum memberikan kuasanya penuh. Belum bertangan besi. Belum otoriter.
Tuhan masih memberikan kebebasan, free will. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Jemaat di Filipi saat itu sudah tidak karuan. Sudah mulai goyang, sudah mulai memberontak, sudah mulai tidak mau lagi beribadah. Dan bahkan Paulus sendiri pun dipenjara. Tapi kalau kita baca di 2 Korintus 12 ayat 9, dia menjerit kepada Tuhan. Seperti apa khotbah dari Pak Gembala. Tuhan, apakah kau tidak mau membalas jasaku, tidak melihat pengorbananku, tidak mau mendengarkan jeritan atau suruhanku, kata Paulus. Tolong aku Tuhan, aku sudah hampir tidak mampu lagi untuk melayani jemaat yang ada di Filipi ini, termasuk di jemaat Korintus, Roma dan sebagainya. Kata Paulus, Tuhan tolong, katanya. Tapi apa kata Tuhan? Di 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Paulus, katanya. Cukuplah damai sejahtera kepada Paulus, kata Tuhan. Apakah kita tidak mau sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Paulus? Di tempat ini juga kita tidak perlu lagi merengek-rengek kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi istilahnya, Tuhan kenapa tidak kau jawab doaku? Tuhan apakah tidak kau pertimbangkan kebaikanku? Aku rajin ibadah, aku rajin ini. Tidak perlu lagi kita bertanya-tanya begitu kepada Tuhan. Karena sudah Tuhan berikan kasih karunia atau damai sejahtera kepada kita. Contoh dikatakan kepada Pak Mani, Opung Jojo. Opung Jojo ini mungkin meminta pagi, Tuhan, balik bungkus aku dengan kuasa darahmu di pagi hari ini. Lindungi aku Tuhan, jagai aku Tuhan, kemana aku pergi, malaikatmu membentengi aku. Engkau membuka barisanku, kamu menutup barisanku. Lantas apa kata Tuhan kepada Bung Jojo? Oh Bung Jojo, cukup damai sejahtera aku kepadamu. Cukup kasih karuniaku menyertai kau. Cukup firmanku bersamamu, katanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu tadi seperti saya katakan, bahwa damai sejahtera itu tidak bisa ditegakkan oleh manusia dengan tentaranya yang kuat, dengan persenjataan yang kuat, dengan perekonomiannya yang betul-betul luar biasa. Tapi karena anugerah Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, makanya cukup kau kasih karunia kepadamu, cukup damai sejahtera kepadamu, cukup firmanku bersamamu jemaat Sri Kunti, kata Tuhan. Sehingga mulai saat ini harus kita kejar damai sejahtera. Karena apa? Kesimpulan yang pertama, damai sejahtera tidak dapat tetap tegakkan di bumi dengan kekuatan manusia, termasuk militer, bom, ekonomi dan sebagainya. Karena apa? Karena selagi kerajaan Allah belum ditegakkan di bumi, maka damai sejahtera harus kita kejar. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya serahkan kepada Ibu Rohani.